Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman ketemu lagi dengan saya di mata kuliah Fitokimia 1 ya. Nah, ini kita sudah memasuki pertemuan ketiga. Langsung saja, pertemuan ketiga ini ada beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama, ada materi tumbuhan-tumbuhan apa sih yang biasa digunakan untuk bahan obat, kemudian aktivitas farmakologinya apa sih gitu, kandungan kimianya apa sih gitu, itu sepintas lalu saja nggak apa-apa. Kemudian di materi hari ini kita juga akan cerita tentang tahap penyiapan simplisia ya, kita review ulang kemarin waktu farmakognosi penyiapan simplisia itu seperti apa. Sebenarnya inti dari pertemuan ketiga ini adalah kita ngobrolin tentang ekstraksi. Ekstraksi itu apa sih gitu, fungsinya apa, tujuannya ngapain, kemudian metode-metode yang harus kita lakukan, yang akan kita gunakan itu apa saja begitu. Nah, nanti kita akan cerita di pertemuan ini. Nah, ini sekilas aja ya kita cerita tentang zat aktif gitu atau bahan alam dan zat aktif yang lazim digunakan. Kemudian fungsinya buat apa gitu ya. Nah, ini ada beberapa contoh-contoh yang sudah dirangkum di sini. Contohnya ada bahannya itu ada aloe. Aloe itu lidah buaya gitu ya. Di dalam aloe itu ada zat aktif di dalamnya adalah hidroksiantrakinon. Nah, fungsinya buat apa si hidroksiantrakinon ini? Fungsinya sebagai laksansia. Tahu laksan enggak? Laksan itu jadi kalau teman-teman ada sembelit begitu ya, sulit buang air besar, kemudian pakai ini bisa untuk memperlancar buang air besarnya gitu. Itu laksansia. Kemudian ada bahan lagi dia cinnamon. Dia zat aktifnya ada sinamaldehid, indikasinya sebagai karminatif gitu ya. Nah, dosisnya di sini juga sudah diketahui, itu dosisnya seharinya berapa sih? Oh, 50 sampai 200 mg per hari. Yang dimaksudkan di sini ini dosis zat aktifnya ya, bukan bahannya. Jadi, kalau mau langsung ngambil dari bahannya ya kita harus tahu dulu dalam bahan tersebut ada kandungan zat aktifnya berapa persen gitu ya. Jadi, bisa kira-kira dengan dia dosis aktifnya sekian, berarti kita harus menggunakan bahannya seberapa banyak gitu. Kemudian ada lagi bahannya ada timi. Biasanya kita pakainya simplisianya adalah bentuknya herba gitu ya, herba timi. Zat aktif yang dia kandung di dalamnya ada timol sama carfacrol. Fungsinya buat apa? Ingat? Biasanya dia digunakan untuk obat batuk. Nah, timol sama carfacrol ini dosisnya untuk sehari itu 120 mg diminum 3 kali sehari. Kemudian apalagi nih? Ada andrografis. Andrografis ini dia punya zat aktifnya andrografolit. Andrografolit fungsinya sebagai anti diare. Nah, dia dosis zat aktifnya itu 500 mg 4 kali sehari. Contoh lainnya itu ada kumis kucing. Kumis kucing apa bahasa latinnya? Ortosipon ya, ortosipon. Nah, zat aktif yang dikandung sama ortosipon ini namanya adalah polimetoxyflavon. Fungsinya buat apa? Fungsinya dia bisa digunakan sebagai diuretik. Diuretik itu apa? Diuretik itu peluruh air seni gitu ya. Jadi ketika dia minum diuretik pipisnya banyak, dia bisa banyak buang air kecil. Terus ada lagi kurkuma. Kurkuma ini dia mengandung zat aktifnya kurkuminoid ya, yang sangat terkenal gitu ya. Nah, kalau di indikasi yang dia gunakan untuk dislipidemia,
dia dosis zat aktifnya 160 mg per hari. Ini sih sepintas aja beberapa bahan yang kita biasa gunakan dalam terapi di kefarmasian yang dari bahan alam. Nah, nanti teman-teman bisa kulik-kulik lagi lebih jauh bahan-bahan yang lain apa sih zat aktifnya, apa sih fungsinya buat apa sih, dosisnya bagaimana gitu. Teman-teman bisa kulik-kulik lagi. Jadi nggak cuman ini ya, ini kan cuman secuprit saja, hanya sedikit yang bisa saya sampaikan di sini kan, hanya beberapa. Sedangkan tumbuhan di Indonesia yang biasa digunakan untuk eh, pengobatan itu ada banyak banget, maka teman-teman bisa kulik-kulik sendiri bahannya apa aja, teman-teman butuhnya untuk indikasi apa gitu, zat aktifnya apa. Nah, zat aktif ini teman-teman harus tahu yang teman-teman incar zat aktif dari bahannya itu apa gitu. Sehingga nanti ketika kita akan preparasi simplisianya, kemudian kita akan ekstraksi, itu kita bisa memilih metode yang tepat gitu. Nah, ini ada tahapan analisis fitokimia. Ternyata tahapan analisis fitokimia itu dari awal sampai akhir itu panjang ya. Ada inputnya, kemudian ada proses yang panjang, kemudian hasilnya adalah output. Nah, teman-teman di sini, ya, di bagian input ini ada bahan uji. Biasanya teman-teman nyiapin Simplisia di sini. Simplisia. Alah, jelek banget tulisannya. Simplisia gitu ya. Biasanya teman-teman nyediain bahan ujinya di sini. Teman-teman akan membuat Simplisia di sini. Nah, Simplisia ini teman-teman juga harus menguji kebenarannya, kemurniannya. Maksudnya gimana? Contohnya teman-teman pengen membuat ekstrak suatu tanaman, contohnya apa ya? Laos gitu atau kencur gitu ya. Enggak deh, jahe. Pengennya membuat ekstrak jahe begitu atau sediaan dari jahe. Maka teman-teman harus nyiapin simplisianya ya jahe gitu. Jadi harus benar yang yang kita ambil tuh simplisianya jahe. Jangan cuman beli dari petani, ternyata setelah diambil dari petani kita dapatnya itu palsu, simplisianya palsu. Dia bukan jahe yang kita minta gitu. Ternyata dia ada campurannya rimpang lain gitu. Jadi dia nggak murni. Atau malah sama sekali bukan simplisia yang kita harapkan. Nah, setelah kita tahu bahwa simplisia atau bahan uji yang kita yang kita akan gunakan itu benar dan murni, maka kita masuk ke proses. Ini step 1, ini step 2. Step 2-nya itu adalah proses. Prosesnya dimulai dari ekstraksi. Nah, ekstraksi sendiri ini ada 2 metode. Metode panas dan metode dingin. Nanti kita akan jelaskan di pertemuan hari ini. Jadi hari ini kita benar-benar akan mengulik tentang ekstraksi ini. Nah, nanti kalau sudah diekstraksi apa yang dilakukan gitu. Ada yang dinamakan pemisahan dan pemurnian. Kenapa harus ada pemisahan dan pemurnian gitu ya? Jadi ceritanya kalau ekstraksi suatu bahan kita ekstraksi itu biasanya zat aktifnya itu yang kita incar kan umpamanya ada 1 atau 2 begitu kan. Tapi ternyata yang terambil itu zat balasnya sangat banyak. Teman-teman tahu zat balas itu apa? Zat balas itu adalah kayak pengotor gitu ya. Jadi zat-zat yang tidak kita harapkan namanya zat balas. Nah, kita akan memisahkan zat balas tadi. Alah, jelek banget ya, nggak apa-apa. Zat balas ini akan kita pisahkan dari zat aktif yang kita harapkan. Kemudian zat aktifnya kita murnikan. Nah, ini bisa menggunakan metode fisika maupun metode kimia. Jadi bisa pakai prinsip kelarutan, bisa pakai prinsip pengendapan, atau bisa pakai prinsip
kristalisasi. Nanti tergantung dari senyawa yang akan kita ambil itu apa gitu. Nah, setelah pemisahan kita masuk ke deteksi dan identifikasi gitu ya. Kan diharapkan kita mendapatkan suatu senyawa X yang akan kita pakai gitu. Targetnya senyawa X, sudah dipisahkan, sudah dimurnikan. Kemudian kita deteksi dan identifikasi, benar enggak sih senyawa yang kita ambil itu adalah senyawa X gitu ceritanya. Nah, deteksi ini atau pembuktian ini kita bisa lakukan secara fisika atau kimia. Bisa dilakukan dengan tetapan fisika atau karakteristik dari spektranya ini dengan menggunakan kimia gitu ya. Nah, kalau sudah dideteksi dan diidentifikasi, maka outputnya, ini step 3-nya, outputnya kita dapatkan hasil analisis. Diharapkan hasil analisis ini didapatkan hasil yang reliable gitu dan reproducible. Jadi jelas, benar hasil analisisnya seperti itu gitu. Nah, terus apa namanya? Ada parameternya, masing-masing dari step ini ada parameter quality assurance-nya, parameter untuk membuktikan mutunya itu benar gitu. Dalam setiap step itu ada kendali mutunya. Nah, hari ini kita akan ngomonginnya fokus di sini, di bagian ekstraksi. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, tadi kan sebelum ekstraksi di awal ini kita ngomongin tentang simplisia. Nah, kita review sebentar gitu ya. Seperti ketika kita farmakognosi kemarin, bagaimana sih penyiapan penyiapan simplisia ya, penyiapan input atau bahan yang akan kita gunakan. Nah, ini secara garis besarnya biasanya kalau kita sudah panen suatu bahan, maka kita akan melakukan pencucian. Pencucian dan sortasi basah. Jadi sudah dipilih dan dipilah gitu ya, bahan mana yang akan digunakan, yang jelek-jelek dibuang gitu ya, disortasi. Kalau sudah disortasi kemudian dicuci. Fungsinya dicuci itu buat apa? Buat menghilangkan pengotor-pengotor yang mungkin akan mengganggu gitu. Ya contohnya ya tanah, atau contohnya kalau teman-teman itu ngambil daun gitu dari petani biasanya ada insektisidanya gitu ya. Itu dicuci untuk menghilangkan residu insektisidanya atau malah menghilangkan biasanya kan ada jamur-jamur gitu ya di daunnya gitu atau ada semacam hewan yang putih-putih itu dicuci kan dia bakal hilang gitu. Jadi pencucian itu untuk membersihkan, menghilangkan pengotor-pengotor yang mungkin akan terikut gitu. Nah, setelah dicuci, maka dilakukan perajangannya. Ini hanya untuk simplisia yang butuh untuk dirajang, ditipiskan gitu ya. Kalau umpamanya simplisianya teman-teman itu nanti berupa daun, daun kan tipis gitu ya. Apalagi daunnya bentuknya yang kecil-kecil, maka tidak perlu dilakukan perajangan. Tapi kalau simplisianya teman-teman itu simplisianya teman-teman itu tebel gitu ya, contohnya seperti rimpang-rimpangan gitu ya, rhizome, kemudian umbi-umbian gitu ya, kayak bawang putih, bawang merah gitu kan, itu dilakukan perajangan. Kenapa? Agar dia lebih tipis sehingga lebih mudah untuk dikeringkan. Nah, perajangan sendiri ini kita nggak asal ngerajang, biasanya sudah di dalam suatu perajangan itu ukurannya dibuat standar gitu ya, nggak tebel tipis gitu, tapi kalau tebel ya tebel semua, tipis tipis semua gitu, sudah ada aturannya. Nah, kemudian setelah perajangan ini ada pengeringan. Nah, ini salah ini ya, ada tulisan pengepakan, ini sebenarnya enggak, harusnya dikeringkan aja. Setelah perajangan itu dikeringkan, pengeringan. Pengeringan bisa dengan sinar matahari entah itu langsung atau ditutup pakai kain hitam juga bisa, dijemur gitu. Bisa juga diangin-anginkan saja di suhu ruang, atau bisa juga dia pengeringannya menggunakan
oven gitu ya. Ini kan pengeringan, bisa dengan oven atau bisa dengan matahari, sinar matahari. Sinar mataharinya bisa langsung atau dengan kain hitam. Ini tergantung dari sifat simplisia dan senyawa yang akan kita ambil gitu ya. Kalau dia nggak tahan panas berarti kita nggak bisa memanaskan dia gitu. Nah, setelah dikeringkan, kemudian tahap selanjutnya adalah dilakukan sortasi lagi, dipilih lagi, disortasi lagi. Ya, kalau tadi dipilih yang bagus, nah ini juga dipilih yang bagus juga. Jadi setelah dipanaskan itu kadang ada simplisia yang jadinya rusak gitu kan. Nah, itu harus dipisahkan. Kita ambil yang bagus-bagus aja. Nah, setelah itu bisa jadi dari sortasi kering ini langsung dikemas gitu ya. Jadi sediaannya itu berupa simplisia kering gitu bahannya, atau bisa jadi dibuat jadi serbuk. Kalau dibuat jadi serbuk otomatis kita serbukkan entah itu menggunakan blender, entah itu menggunakan grinder gitu ya. Diserbukkan. Nanti kalau diserbukkan pun itu juga bisa diayak kembali gitu ya, diayak atau disaring sehingga punya ukuran serbuk yang seragam gitu. Nah, itu kemudian dikemas, setelah dikemas itu penyimpanannya juga harus tepat gitu ya. Setelah penyimpanannya tepat, masing-masing dari proses ini juga harus ada kendali mutunya. Teman-teman ingat-ingat lagi kemarin kuliah waktu farmakognosi. Nah, kalau kita sudah dapat simplisia kering atau serbuk simplisia, ini adalah bahan yang akan kita gunakan dalam step selanjutnya gitu ya. Step selanjutnya ini yang akan kita bahas adalah mengenai ekstraksi. Nah, teman-teman, maaf Datuk. Nah, ekstraksi itu apa sih? Ekstraksi itu biasa disebut juga sebagai penyarian gitu ya. Jadi namanya penyarian itu mengambil sari-sarinya. Jadi ekstraksi ini adalah kegiatan di mana kita menarik suatu zat yang dapat larut dari bahan yang tidak dapat larut. Ini ya. Jadi kata kuncinya menarik zat yang dapat larut dari bahan yang tidak dapat larut dengan menggunakan pelarut cair gitu ya. Nah, fenomena yang terjadi di sini adalah perpindahan massa. Jadi zat aktif itu kan awalnya ada di dalam selnya si simplisia. Nah, setelah kita kasih dengan pelarut, maka zat aktif itu tadi akan ditarik oleh cairan pelarut tadi atau cairan penyari tadi gitu ya. Sehingga larutannya akan berisi dari zat aktif gitu dalam cairan penyari. Nah, yang bisa kita sari atau kita ekstraksi ini bisa dari tumbuhan segar maupun dari bahan yang sudah dikeringkan gitu ya. Nah, kalau dari bahan yang sudah dikeringkan pun pengeringannya tadi harus terawasi. Maksudnya terawasi gimana? Teman-teman harus tahu pengeringannya itu harus pakai suhunya suhu yang seberapa gitu. Kemudian seberapa lama. Jadi terkendali gitu. Syarat bahan yang akan kita ekstraksi itu harus benar, asalnya jelas, kemudian bebas dari cemaran bahan lain. Makanya tadi ada pencucian dan sortasi, entah itu sortasi basah atau sortasi kering gitu ya. Kemudian cairan penyari apa yang biasa digunakan gitu ya. Nah, kalau yang paling umum digunakan itu adalah etanol atau alkohol atau yaitu etanol atau alkohol gitu ya. Kenapa? Karena dia adalah pelarut yang luwes gitu ya. Dia bisa menyari hampir semua zat aktif gitu ya. Jadi dia biasa digunakan untuk penyarian tahap awal gitu, ekstraksi pendahuluan. Nah, dalam ekstraksi kita juga harus perhatikan ini, senyawa labil harus ditangani secara seksama.
Nah, kemudian kita harus perhatikan kapan proses ekstraksi dinyatakan selesai gitu. Oh, ternyata ekstraksi dinyatakan selesai ketika dirasa zat aktifnya itu sudah terekstrak semua gitu. Kemudian kita juga harus pikirkan bagaimana cara menghilangkan atau clean up. Ada klorofil yang ada di daun, ada lipid yang ada di biji, ada protein yang tidak kita butuhkan gitu ya. Kita pengennya cuman zat aktif tertentu gitu. Bagaimana kita menghilangkan zat balasnya ini, pengotornya ini atau clean up-nya gitu. Ternyata ini bisa dilakukan setelah step ekstraksi selesai, yaitu dengan pemurnian gitu ya. Atau bisa nanti dengan menggunakan fraksinasi. Kemudian di mana ekstrak sebaiknya disimpan kayak gitu-gitu. Ekstrak biasanya jangan disimpan nggak di suhu yang terlalu tinggi pun tidak boleh di ruangan yang terlalu lembab kayak gitu. Nah, ekstraksi ternyata ada banyak sekali faktor-faktor yang perlu kita pertimbangkan dalam memilih metode ekstraksi. Ada banyak sekali. Kita jelaskan satu persatu gitu ya. Yang pertama adalah tujuan dari ekstraksi. Ekstraksi kita ini tujuannya apa gitu. Oh, yang pertama, substansi kimia yang identitasnya sudah dikenal gitu ya. Jadi, umpamanya saya pengen zat aktifnya itu adalah zat aktif yang polar. Oh, berarti metode yang saya gunakan berarti saya menggunakan pelarut yang polar juga gitu. Atau menggunakan pelarut yang sudah ada gitu di literatur gitu ya. Jadi metodenya spesifik sudah ada diikuti gitu. Umpamanya di literatur pun kita juga bisa modifikasi gitu ya untuk meningkatkan prosesnya seperti apa. Tapi berangkatnya dari awal adalah substansi kimia atau identitas yang sudah dikenal yang kita pengen ekstrak itu yang mana. Kemudian tujuan dari ekstraksi meneliti golongan kimia. Nah, ini kalau ekstraksi berarti meneliti golongan kimia umpamanya flavonoid, alkaloid, saponin gitu kan. Kita ekstraksinya berdasar dengan pustaka atau literatur yang ada gitu. Kemudian kita tes dengan cara yang umum digunakan, entah itu dengan reaksi kimia, dengan kromatografi gitu ya. Jadi ini juga menentukan bagaimana cara kita memilih metode ekstraksi. Nah, kalau teman-teman pengen bikinnya, tujuan dari ekstraksi ini adalah untuk membuat jamu atau obat tradisional, kita nggak perlu ekstraksi dengan menggunakan pelarut yang pelarut yang alkohol, metanol, kemudian enheksan gitu kita nggak perlu. Kemudian karena hanya untuk jamu atau obat tradisional pun kita nggak perlu bikinnya sampai pakai metode sokletasi, kemudian reflux gitu nggak perlu ya. Jadi umumnya kalau tujuannya hanya untuk membuat jamu atau obat tradisional, umumnya kita tinggal membuat godokan saja. Kalau godokan itu bahasa Latinnya bisa infusa atau bisa decocta gitu ya. Kemudian selain tujuan dari ekstraksi, ada juga faktor yang kita perlu pertimbangkan itu adalah skalanya. Tentu saja kalau teman-teman bikin skala dapur, cuma buat diminum sendiri, kemudian skala lab, sama skala industri, itu ada alat-alat yang digunakan itu pasti berbeda gitu ya. Nah, metode yang kita gunakan itu berbeda. Ada lagi pengaruh pH. Oh ini, sifat-sifat dari senyawa bioaktif yang akan kita ekstraksi. Jadi ada beberapa sifat senyawa bioaktif, contohnya adalah pengaruh pH gitu ya. Ternyata pH ini juga berpengaruh terhadap ekstraksi. Contoh, kalau pelarut yang sifatnya dia alkali, maka dia bisa digunakan untuk mengekstraksi senyawa fitokimia yang sifatnya asam gitu ya. Tapi kita harus hati-hati untuk memastikan agar dia tidak mengalami hidrolisis. Jadi pengaruh pH itu juga bisa menentukan metode yang kita gunakan. Kita akan menggunakan pelarut apa gitu ya. Kemudian polaritas.
Nah, ini yang sering kita bilang kalau polaritas itu kan kepolaran gitu ya. Ini menentukan dulu yang akan kita ekstrak itu zat aktifnya itu sifatnya apa? Dia polar atau non polar gitu ya. Nah, kemudian baru kita tentukan cairan penyarinya itu kita akan gunakan apa? Karena di sini kita menggunakan prinsip like, dissolve, like. Maksudnya like, dissolve, like itu apa? Contohnya gini, kalau like, dissolve, like itu pelarut yang non-polar, dia akan cenderung mengekstraksi substansi yang sifatnya non-polar juga, yang mirip-mirip sama sifatnya dia. Sebaliknya, kalau pelarutnya polar, maka dia akan mengekstraksi substansi yang sifatnya polar gitu ya. Jadi kalau umpamanya kayak teman-teman lah yang suka ngumpul, suka rumpi gitu ya. Kalau yang orang yang introvert itu nggak akan gabung sama teman-teman yang rame banget karena dia merasa dirinya tidak cocok begitu dengan lingkungannya gitu. Makanya biasanya orang-orang yang serupa, yang sejenis, sepemikiran itu akan berkumpul. Nah, ini kayak gini juga kalau kita ngomongin zat aktif. Untuk diekstraksi dia prinsipnya like, dissolve, like. Kemudian ada juga termostabilitas. Zat aktif yang kita akan ekstraksi itu stabil enggak dalam suhu panas, dalam suhu tinggi gitu. Kalau dia tidak stabil, otomatis kita akan menggunakan metode ekstraksinya itu adalah metode dingin. Tapi kalau dia ternyata tahan terhadap pemanasan, kita bisa menggunakan metode ekstraksi dengan metode panas gitu. Nah, ini kalau kita ngomongin tadi urusan yang apa namanya? Yang like, dissolve, like tadi ya. Kalau yang polar itu biasanya akan apa namanya? Menarik yang polar, sedangkan yang non polar akan menarik yang non polar. Nah, ini ada rangkuman gitu ya. Ini adalah solvennya dari heksan. Heksan tuh polar apa non polar? Heksan itu non polar ya. Dari non polar sampai ke etanol air, ini yang polar. Kemudian zat-zat aktif yang dia bisa terlarut di dalamnya tuh apa aja. Nah, ini rangkumannya seperti ini. Kalau heksan sama petroleum ether gitu ya, heksan sama petroleum ether itu bisa melarutkan terpenoid. Ini adalah minyak-minyak menguap gitu ya, atau kalau teman-teman bilang minyak atsiri gitu. Triterpen, steroid, sama kumarin. Nah, benzen sama toluene itu dia bisa mengekstraksi polimetoksiflavon, lemak, resin, klorofil, sama xanthofil. Jadi kalau dilihat di sini klorofil itu non polar ya, bukan polar. Tapi kalau di etanol dia bisa apa namanya? Karena dia pelarut universal, dia maka bisa melarutkan banyak dari yang non polar sampai ke polar. Nah, kita lihat di sini. Chloroform ini lebih polar daripada heksan tadi ya. Chloroform ini kadang orang bilangnya semipolar gitu ya. Dia bisa mengekstraksi semua yang ada, yang bisa diekstrak sama heksan sama benzen ini tadi, ditambah dengan anthraquinone, kemudian alkaloid bebas. Kemudian juga dia bisa mengekstraksi kurkuminoid sama fenol bebas. Ini kloroform dan diklormetan. Kemudian di etil ether. Di etil ether ini juga bisa mengekstraksi semua yang ada di atas tadi. Kemudian flavonoid A-glikon sama asam fenolat. Terus di sini ada etil asetat sama aseton. Nah, ini lebih sakti lagi, dia bisa mengekstraksi senyawa-senyawa yang ada di atas tadi ditambah dengan flavonoid monoglikosida, quasinoid, sama glikosida-glikosida lainnya. Nah, yang lebih sakti lagi di sini adalah etanol, alkohol gitu ya. Ini dia bisa mengekstraksi semua yang ada di sini, ditambah flavonoid di glikosida sama tanin.
Nah, air ini panas tapi ya, air panas ini sakti juga, ini bisa mengekstraksi semua yang ada di sini, semua yang ada di sini, tapi mulainya dari sini nih. Mulai dari yang bisa diekstraksi oleh dietil ether dari sini. Nah, dari sini, kemudian nih ya, kalau air panas itu dia bisa, nah mulai dari sini. Apa yang bisa diekstraksi dari dietil ether, etil asetat, alkohol ini ditambah dengan garam alkaloid, flavonoid poliglikosida, mono dan disakarida, asam amino dan juga protein. Itu bisa terlarut dalam air panas. Nah, kalau kita lihat di sini ketika kita mau memisahkan suatu senyawa, maka yang paling gampang pertama ya, kalau kita nggak pengen misahin dari awalnya, tadi dibilang untuk ekstraksi awal biasa digunakan etanol gitu ya. Maka kita pakai etanol karena etanol ini dia yang paling banyak bisa mengekstrak zat aktif gitu ya. Dia universal. Dari etanol kemudian kan semua zat itu sudah terekstrak sama dia. Kalau mau dipisahkan, kemudian dipisahkan dengan menggunakan yang yang semipolar. Nah, setelah yang semipolar ini baru dipisahkan lagi yang nonpolar. Jadi ada 3 tahap kalau pengen misahin antara polar, semipolar dan nonpolar gitu ya. Oke, terus kita balik lagi ke faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan dari metode gitu ya. Yang keempat itu adalah sifat pelarut yang akan kita gunakan. Contohnya ini adalah titik didih, volatilitas gitu ya, dia mudah terbakar atau enggak gitu. Nah, kalau zat-zat yang punya titik didihnya rendah, namanya titik didihnya rendah, maka dengan suhu yang rendah pun dia sudah bisa mendidih. Maksudnya gimana? Maka dia biasanya mudah terbakar. Nah, kita perlu perhatikan kalau menggunakan pelarut yang mudah terbakar atau titik didihnya rendah begini, kita harus menggunakan metode yang mana gitu. Berarti metode yang kita gunakan nggak boleh menggunakan metode yang terlalu panas gitu. Kemudian juga toksisitas. Kita bisa menentukan pelarut yang kita gunakan itu yang mana gitu ya. Kita bisa lihat dari toksisitasnya. Ternyata banyak pelarut-pelarut yang toksik gitu ya. Contohnya ada kloroform sama ether. Kemudian ada asetonitril. Metanol itu juga senyawa yang sangat beracun. Metanol ini saking beracunnya gitu ya, dia bisa menyebabkan kerusakan pada penglihatan. Makanya biasanya teman-teman ketika nge-lab gitu ya menggunakan pelarut-pelarut ini, maka diusahakan bagaimana caranya agar uapnya itu nggak ngenain kita gitu. Dan kita pun juga memproteksi diri kita dengan menggunakan masker yang rapat. Oh, ada lagi karbon tetraklorida. Oh, dia sifatnya karsinogen gitu ya. Terus ada lagi selain itu banyak juga pelarut-pelarut yang bisa merusak kulit. Maka kalau kita menggunakan pelarut yang merusak kulit, kita harus menggunakan APD yang bagus gitu. APD yang sesuai, alatnya juga sesuai, gimana cara pembuangannya juga sesuai gitu. Jadi sifat pelarut pun juga menentukan metode apa yang akan kita gunakan. Kemudian reaktivitas gitu ya. Ternyata pelarut itu juga bisa bereaksi dengan senyawa-senyawa yang akan kita ambil. Makanya kita harus tentukan apakah senyawa ini pelarut yang kita gunakan ini malah bisa mengambil zat yang kita inginkan atau malah merusak gitu ya. Jadi kita bisa menentukan lewat situ. Dan yang penting juga untuk kita gitu ya, entah itu mahasiswa, entah itu laboran, entah itu dosen atau
bahkan industri ini paling penting ini adalah harga. Apalagi kalau kita butuh pelarutnya itu dalam jumlah yang besar gitu ya, maka kita perlu pertimbangkan harga yang paling affordable itu yang mana. Kemudian penggunaan ekstrak. Nah, penggunaan ekstrak ini juga menentukan metode ekstraksi yang akan kita gunakan. Cairan penyari yang akan kita gunakan apa gitu ya. Nah, kalau ada kita akan gunakan ekstrak ini untuk apa namanya? Per oral gitu ya, untuk dimakan, untuk obat-obatan gitu ya, maka ada batas-batas residu pelarut yang harus kita taati karena tadi dibilang umpamanya kita mengekstraksi dengan menggunakan metanol padahal metanol itu toksik gitu ya. Maka harus ada batas residu yang kita taati gitu. Atau kalau mau pakai alternatif gitu ya, pakainya DMSO, dimetil sulfoxide. Nah, ini dia bisa bercampur dengan air gitu ya. Dia sifatnya polar gitu, tapi dia juga bisa melarutkan senyawa yang non polar dan dia ini enggak toksik. Dia apa namanya? Bisa digunakan untuk kepekaan sistem uji gitu. Terus juga tapi sayangnya si DMSO ini sangat mahal gitu ya. Terus sekarang juga sudah nggak banyak yang memproduksi. Nah, terus daur ulang pelarut. Jadi kalau teman-teman ekstraksi, itu pelarut yang sudah kita gunakan, itu kita bisa daur ulang lagi. Contoh setelah kita ekstraksi, kemudian kita buat jadi ekstrak kental, itu kan berarti pelarutnya kita uapkan gitu ya. Uapnya bisa kita tangkap kembali. Nah, hasil dari tangkapan ini kita bisa gunakan kembali untuk reekstraksi gitu. Ini namanya daur ulang pelarut. Tapi kita harus perhatikan bahwa setelah kita mendaur ulang pelarut, ini biasanya kekuatannya itu tidak sama, lebih rendah gitu ya. Tapi nggak kalau dari segi ekonomisnya dia lebih ekonomis. Oke, kita masuk ke metode ekstraksi. Yang paling populer kita gunakan itu adalah ekstraksi dengan menggunakan pelarut cair gitu ya, pelarut liquid. Metode lainnya ada destilasi uap, ekstraksi fluida superkritik gitu ya, dan gas yang dicairkan pada tekanan sedang gitu. Tapi yang sering kita gunakan adalah yang menggunakan pelarut cair. Nah, pemilihan metodenya tadi sudah bergantung pada faktor-faktor yang sudah dijelaskan pertama tadi. Tergantung tujuan, keuntungan, dan kerugiannya. Metode ekstraksi itu dibagi jadi dua, metode dingin dan metode panas. Bedanya apa? Bedanya jelas. Kalau dingin itu adalah metode yang tidak menggunakan panas, sedangkan kalau metode panas itu adalah metode yang menggunakan panas. Kalau metode dingin di sini ada maserasi sama perkolasi. Kalau metode panas itu contohnya ada infundasi itu ya, pembuatan infus atau dekokta. Kemudian destilasi, ada juga sokletasi. Nah, kita akan jelaskan satu persatu. Nah, yang pertama ini yang paling sering digunakan gitu ya. Apalagi kalau teman-teman nge-lab bahan alam, yang paling sering digunakan ini adalah maserasi. Maserasi ini yang paling gampang gitu ya. Maserasi itu cara penyariannya atau cara ekstraksinya itu seperti apa sih? Caranya itu adalah dengan merendam serbuk simplisia atau simplisianya dalam suatu cairan penyari. Di situ ada rasio yang harus kita apa namanya yang harus dicatat gitu ya, rasionya antara serbuk atau simplisianya dengan solvennya atau cairan penyarinya itu perbandingannya berapa gitu. Nah, itu kita bisa lihat di jurnal biasanya. Umpamanya saya pengen mengekstraksi kulit manggis gitu ya, maka saya nyari jurnal orang yang pernah mengekstraksi kulit manggis. Oh, ternyata kulit manggis bisa diekstraksi dengan menggunakan metanol, perbandingannya 1:3 gitu.
atau bisa dengan menggunakan etanol perbandingannya 1:5 gitu ya. Nah, teman-teman bisa merujuk pada rasio ini pada jurnal-jurnal atau literatur yang ada. Kalau jurnal itu kan satu peneliti dengan peneliti yang lain itu kadang dia menggunakan metode yang berbeda gitu kan. Nah, teman-teman boleh menggunakan metode yang mana. Dilihat dulu tingkat keberhasilannya yang lebih bagus yang mana. Nah, kalau maserasi ini, ya semua ekstraksi sih, prinsipnya adalah cairan penyari itu kan dia akan menembus dinding sel, kemudian dia masuk ke dalam rongga sel, setelah masuk dia akan melarutkan zat aktif yang ada di dalam sel tadi. Kemudian kan konsentrasi yang ada di dalam sel itu lebih tinggi daripada yang ada di luar sel. Maka dari itu dia akan keluar gitu ya. Jadi zat aktifnya tersari keluar. Larutan pekat itu didesak keluar. Sehingga setelah berulang-ulang terjadi proses seperti itu, terjadi yang namanya keseimbangan konsentrasi atau equilibrium. Jadi konsentrasi larutan yang ada di dalam sel sama di luar sel itu sama gitu. Nah, kalau sudah di maserasi, ini kalau maserasi itu contohnya ya, teman-teman kayak bikin teh cencem. Tahu teh cencem? Teh tubruk gitu ya. Teman-teman masukin simplisianya, tehnya gitu ya, kemudian digerujuk dengan cairan penyari atau apa namanya? Kalau teman-teman air panas gitu ya. Ini bisa dengan menggunakan etanol, metanol, N-heksan gitu terserah tergantung dari tujuannya. Digerujuk begitu saja, kemudian ditunggu. Ditunggunya bisa 3 hari lah, bisa 2 hari, bisa 24 jam gitu tergantung literatur yang digunakan. Nah, setelah itu zat aktifnya kan akan tersari masuk ke dalam cairan penyari keluar gitu ya. Nah, setelah itu kita bisa menyaring gitu ya, memisahkan antara cairan penyari dengan eh, simplisianya tadi. Nah, sisa dari simplisianya tadi yang sudah disaring lagi bisa dibalikin lagi ke toples, kemudian dimaserasi ulang, diremaserasi gitu ya. Nah, kenapa kita menggunakan maserasi? Biasanya kita menggunakan maserasi itu untuk mengambil senyawa yang kandungannya besar dalam simplisia tersebut gitu. Keuntungannya apa? Keuntungannya adalah cara pengerjaannya tuh gampang. Alatnya sederhana, cuman toples aja gitu ya. Mudah diusahakan gitu. Kemudian dia lebih cepat dibandingkan dengan perkolasi. Kerugiannya apa? Kerugiannya biasanya dia penyariannya kurang sempurna. Jadi masih banyak zat aktif yang tidak tersari keluar gitu. Nah, kalau teman-teman mau ngelihat gambarnya kayak gini. Ini waktu saya S2 kemarin ya ini ya. Ini saya mengekstraksi daun cabai rawit gitu ya. Ini nggak tahu punya siapa ini. Saya dapat fotonya juga. Jadi ceritanya tinggal serbuk dari simplisianya, atau kalian kalau mau pakai simplisianya langsung juga nggak apa-apa. Dimasukkan ke dalam wadah, kemudian kita masukkan cairan penyari dengan rasio tertentu. Tadi ya, kalau saya bilang 1:3 atau 1:5, tergantung dengan literatur yang teman-teman pakai. Kemudian diaduk, aduk, didiamkan. Didiamkan bisa 24 jam, 3 hari, terserah literaturnya bilangnya berapa. Nah, setelah dia didiamkan, maka kan dia akan mengendap gitu ya. Nah, ini kita saring. Disaring, dipisahkan antara si hasil ekstraknya dengan ampasnya gitu. Nah, ampasnya ini tadi bisa dilakukan maserasi ulang, remaserasi. Nah, ini metode modifikasi dari metode maserasi itu ada banyak ya. Ada dengan cara digesti, maserasi menggunakan mesin pengaduk, maserasi melingkar bertingkat, atau remaserasi. Nah, kita akan jelaskan di sini. Nah, kalau maserasi dengan digesti gitu ya. Di sini
maserasinya itu kita tambahkan dengan menggunakan pemanasan lemah gitu ya. Jadi yang tadinya maserasi itu adalah metode dingin, nggak usah pakai panas. Nah, kalau di modifikasi dengan jadi digesti ini jadi metodenya panas gitu ya. Makanya dia maserasinya menggunakan pemanasan lemah, suhunya antara 40 sampai 50 derajat Celcius. Nah, yang boleh dilakukan menggunakan metode digesti ini tentunya adalah simplisia-simplisia yang tahan terhadap pemanasan. Nah, kalau cairan penyarinya mudah menguap pada suhu yang kita gunakan, maka kita perlu modifikasi lagi dengan menggunakan pendingin balik gitu ya. Jadi kalau dia menguap pakai pendingin balik, dia udah naik sampai ke pendinginnya dia akan ngembun turun lagi ke bawah gitu ya. Jadi nggak hilang, nggak lari. Nah, keuntungan dari digesti ini apa? Keuntungannya kekentalan pelarutnya itu berkurang. Maksudnya gimana? Biasanya kan kalau kita punya suatu cairan itu kekentalannya atau viskositasnya itu akan berkurang ketika kita tambahkan suhu yang tinggi gitu. Nah, ketika kekentalan pelarut ini berkurang, maka dia akan lebih mudah untuk masuk ke dalam sel simplisia sehingga lebih mudah untuk mengekstrak gitu ya. Nah, dari situ maka kelarutan zat aktifnya akan meningkat karena koefisien difusinya tadi berbanding lurus dengan suhu absolut dan berbanding terbalik dengan kekentalan. Jadi semakin kita tambahin suhunya, dia berpengaruh kepada kekentalannya berpengaruh kepada kecepatan difusinya, dan dia akan berpengaruh juga pada eh, efektivitas dalam menyari atau mengekstrak. Nah, terus ada lagi maserasi dengan menggunakan mesin pengaduk. Bedanya apa? Kalau yang tadi itu yang maserasi biasa itu hanya diaduk di awal, kemudian didiamkan begitu saja. Kalau menggunakan maserasi dengan mesin pengaduk, nah ini ada mesin pengaduknya yang akan terus berputar gitu. Nah, karena dia diaduk terus, maka ekstraksinya ini lebih efektif dan bisa dipersingkat waktunya sekitar jadi 6 sampai 24 jam aja. Gambarnya kayak gini. Kalau kemarin saya waktu tesis ya, alatnya seperti ini. Nih. Nah, di sini ini tuh ada kayak dayungnya. Nah, seperti ini loh dayungnya. Jelek banget ya gambarnya ya. Ya pokoknya gitulah ya. Dayung ini ditancapkan ke alat ini, kemudian masuk ke dalam toples ini. Kalau dihidupkan dia itu akan berputar, ngaduk gitu ya, ngaduknya muter. Nah, ini kita bisa tinggal selama 24 jam gitu. Jadi ekstraksinya lebih sempurna. Nah, kalau ini kan kelihatan nih karena skalanya skala lab. Nah, kalau mau skala lebih gede yang kayak gini. Ngaduknya pakai alat yang besar. Terus remaserasi. Remaserasi itu apa? Remaserasi itu dimaserasi ulang gitu ceritanya. Jadi kita punya penyari gitu ya. Penyari itu kita bagi jadi dua. Jadi dua bagian. Pertama, serbuk simplisia dimaserasi pakai cairan penyari yang pertama. Kan tadi dibagi dua. Kita sari dengan menggunakan cairan penyari yang pertama. Kalau sudah ditunggu ngendep, kemudian disaring, diperes, ampasnya itu dimaserasi lagi dengan menggunakan cairan penyari yang kedua. Nah, kita juga harus memilih penyari atau cairan penyari ini berdasarkan kelarutan dari zat aktifnya atau dia polar, semipolar atau polar. Itu tadi kita sudah obrolin di depan tadi ya, like, dissolve, like. Nah, ini untuk menetapkan pelarut kita bisa lihat juga di Farmakope Indonesia. Di sana ada penjelasan air, etanol, kemudian campuran antara air dan etanol, campuran antara etanol dan eter itu bisa melarutkan apa saja. Nah, di Farmakope Indonesia teman-teman bisa lihat nanti.
Nah, itu dia tadi metode maserasi. Metode yang kedua adalah metode perkolasi. Apa sih metode perkolasi? Metode perkolasi itu penyarian yang dilakukan dengan mengalirkan cairan penyari melalui serbuk simplisia yang telah dibasahi. Kalau yang tadi direndam, jadi serbuk simplisianya itu direndam dengan menggunakan cairan penyari, kalau perkolasi ini simplisianya itu kayak dilewati oleh cairan penyari gitu ya. Gambarnya kayak gini. Nah, kalau teman-teman bayangin, kalau teman-teman punya apa sih, kimia tuh buret gitu ya, buret tapi dia ukurannya lebih besar gitu. Ukurannya lebih besar, kemudian di sini ada saringannya, dikasih penyaringnya, lapisan penyaring, poros filter. Nah, kemudian di atasnya kita kasihin apa namanya serbuk yang akan kita ekstraksi, serbuk simplisia yang akan kita ekstraksi. Kemudian kita teteskan cairan penyari yang akan kita gunakan. Nanti dia akan melewati cairan penyari ini akan melewati si serbuk simplisia. Kemudian tersaring di sini zat aktif yang terlarut dalam cairan penyari akan keluar lewat keran ini. Nanti di bawahnya ditampung, entah itu pakai beker gelas, entah pakai Erlenmeyer, terserah. Pokoknya ditampung di bawahnya dengan menggunakan alat penampung gitu ya. Nah, kemudian keran ini kita bisa atur kecepatan tetesannya. Semakin cepat kita buka, semakin gede kita buka kerannya, maka tetesan cairan penyarinya itu akan semakin kencang. Berarti kalau semakin kencang, si penyari yang di atas itu kontak dengan si simplisianya itu cuma sebentar gitu ya. Nah, ini kita bisa kendalikan kecepatan tetesannya dengan menggunakan keran ini yang di bawah ini. Keuntungannya apa? Keuntungannya adalah dia tidak memerlukan langkah tambahan untuk menyaring bahan karena dia sudah ada saringannya di sini. Kemudian dibandingkan dengan metode reflux, dia ini bagusnya dia tidak memerlukan panas sehingga dia bagus untuk senyawa-senyawa yang tidak tahan terhadap pemanasan. Nah, ini alatnya ini namanya perkolator. Nah, yang sudah ditampung di sini, yang zat aktif yang sudah terlarut dan ditampung di bawah sini, itu namanya perkolat. Zat aktif yang keluar dari perkolator. Nah, tapi tadi kan ada keuntungannya dia bagus nih, dia nggak perlu langkah tambahan untuk nyaring, dia bisa digunakan untuk senyawa-senyawa yang tidak tahan pemanasan, tapi ternyata dia juga punya kekurangan. Apa kekurangannya? Kekurangannya dia lama ekstraksinya. Nah, ini ya cara perkolasi. Gambarnya kayak gini. Serbuk simplisia ditempatkan dalam suatu bejana silinder yang bagian bawahnya diberi sekat berpori. Nah, di sini sudah ada penyaringnya gitu ya. Glass wall biasanya. Sudah ada penyaringnya di sini. Kemudian serbuk simplisianya ditaruh di sini. Nah, cairan penyarinya dialirkan dari atas, dia akan masuk ke sini ke bawah. Kemudian cairan penyari ini akan melarutkan zat aktif yang ada di sini. Dia masuk sel-sel gitu ya sampai keadaan jenuh, kemudian dia akan keluar melalui keran ini. Nah, nanti ditampung, yang ditampung ini namanya perkolap. Nah, teman-teman kalau mau ngelihat alatnya kayak gini, gede ternyata. Jadi ini bisa jadi cuma satu doang atau bisa pakai dua. Kenapa pakai dua gitu ya? Yang di atas ini buat cairan penyarinya. Kalau teman-teman males ngerujukin pakai tangan gitu ya, teman-teman bisa masukkan cairan penyari di sini, kemudian diatur kerannya sehingga netesnya bisa teratur gitu ya. Tapi kalau kita punya alatnya cuma satu ya nggak apa-apa, kita teteskannya manual pakai tangan gitu ya. Kita teteskan manual pakai tangan, di sini nanti ada simplisianya.
Kemudian ini kerannya, ini untuk menampung perkolatnya. Ada lagi cara sokletasi. Cara sokletasi itu bagaimana sih? Sokletasi ini adalah gabungan antara maserasi sama perkolasi. Loh kok bisa kayak gitu ya? Jadi ini adalah modifikasi gitu ya, campuran gabungan antara maserasi dan perkolasi. Proses ini dilakukan untuk menghasilkan ekstrak cair yang dilanjutkan dengan menggunakan proses penguapan. Jadi gini, ceritanya cairan penyari yang akan kita gunakan itu kita masukkan ke dalam alas bulat yang ada di bawah sini. Ini cairan penyarinya. Kemudian serbuk simplisia itu dimasukkan ke dalam tabung yang di atas ini. Tapi simplisianya itu dibungkus dulu dengan menggunakan kertas saring. Jadi bentuknya kalau teman-teman lihat ya kayak kantong teh celup gitu ya. Jadi sudah dibungkus dulu dengan kertas saring. Di sini ini ada apa namanya? Kayak serbuk gitu ya. Serbuk masuk ke apa namanya? Ke kertas saring gitu. Dimasukkan ke dalam sini. Ini adalah cairan penyarinya. Kemudian di sini ada kondensornya gitu ya, pendinginnya. Nah, cara mainnya gimana? Ini kompor nih, di bawah ini ada kompor atau pemanas. Pemanas. Nah, ini cara mainnya gimana? Ceritanya cairan penyarinya ini kita masukkan ke dalam labu sini, labu yang di bawah. Kemudian serbuknya dibungkus dalam kertas saring gitu ya, dimasukkan ke dalam tabung yang ini. Kemudian di atas dirangkai lagi dengan menggunakan pendingin balik. Jadi ceritanya nanti si cairan penyari ini akan dipanaskan gitu ya dengan menggunakan pemanas. Kemudian dia itu akan naik, uapnya ya yang naik ya, bukan airnya. Uapnya naik melalui si serbuk ini tadi, maka dia akan ikut tersari, kemudian apalagi yang apa namanya, setelah tersari dia ikut naik gitu ya, ikut menguap. Setelah dia ikut menguap nyampe ke atas sini, biar nggak hilang begitu saja, kita kasih pendingin kondensor. Nah, di sini dia yang tadinya bentuknya uap, dia akan berubah jadi embun. Nah, embunnya makin banyak, embunnya akan netes turun ke bawah, netesin simplisia. Simplisia tadi ketetesan sama si embun-embun tadi. Nah, embun yang netesin simplisia itu juga akan kontak dengan simplisia, kemudian dia akan mengekstrak zat-zat yang ada di dalam sel serbuk simplisia, kemudian turun dia, balik lagi ke dalam labu yang ada di bawah sini. Gitu terus prosesnya, muter terus gitu prosesnya. Jadi ini adalah apa namanya, gabungan antara maserasi dan perkolasi. Kalau teman-teman lihat gambarnya kayak gini lah. Nah, ini ada pemanasnya di bawah, kemudian ada labunya di sini. Ini untuk apa namanya, wadah apa? Wadah apa sih saya mau bilang? Wadah cairan penyarinya gitu ya, pelarutnya gitu. Kemudian dia akan menguap, melewati di sini ada simplisia yang dikantongin nih ya. Dia dikantongin di sini, dia menguap melewati itu, kemudian naik dia akan mengembun di sini, turun ke bawah, ngenain lagi si simplisia, baru netes ke bawah. Nah, nanti ekstrak yang kita dapatkan itu ya yang di bawah sini. Keuntungannya sokletasi apa? Nah, karena sokletasi itu kita cuman muter di situ-situ aja, maka kita gunakan cairan penyarinya itu lebih sedikit dan hasilnya lebih bagus, lebih pekat gitu ya. Kemudian
zat aktif yang kita dapatkan itu lebih banyak. Penyari sesuai keperluan tanpa menambahkan volume cairan dari penyari itu tadilah ya. Kita gunakan penyarinya sedikit saja, nggak banyak yang mubazir gitu. Kerugiannya apa? Kerugiannya dia nggak cocok untuk zat-zat yang tidak tahan terhadap pemanasan. Kemudian biasanya kalau kita melakukan sokletasi, cairan penyarinya ini adalah cairan penyari yang murni karena hasilnya lebih bagus. Makanya lebih mahal gitu sokletasi. Nah, terus ada lagi, ini cara panas juga. Selain sokletasi ada namanya destilasi. Destilasi ini adalah perpindahan massa dari suatu media yang bergerak atau hidrodifusi. Biasanya ini digunakan untuk mendestilasi minyak-minyak menguap atau minyak atsiri gitu ya. Jadi minyak zat aktif yang mudah menguap itu diuapkan kemudian ditangkap. Setelah ditangkap kita masukkan ke dalam wadah. Nah, ini destilasi. Gambarannya kayak ginilah. Ada labu, kemudian ada kondensor pendingin, kemudian ada wadah untuk menampung destilat. Ini kalau gambar nyatanya kayak ginilah ya. Ini ada labu, ada kondensor, kemudian ini ada wadah untuk destilatnya. Nah, ini gimana cara mainnya? Cara mainnya itu adalah si simplisia, serbuk simplisia itu kita masukkan ke dalam labu yang di sini. Labu yang akan kita panaskan ini. Ditambah dengan cairan pelarut atau cairan penyarinya. Kemudian dipanaskan. Dipanaskannya suhunya tergantung dari zat aktif yang akan kita pakai apa ya. Jangan terlalu panas. Kalau terlalu panas pun juga bisa ngerusak zat aktif gitu. Nah, ketika dia sudah dipanaskan, otomatis si cairan penyari ini dan zat aktif yang zat aktif yang terekstrak itu akan menguap ke atas. Setelah menguap ke atas, dia akan jalan ke kondensor. Kondensor ini pendingin ya. Tadi kalau uap, terus dia menguap, kena kondensor, uapnya tadi akan berubah menjadi uapnya itu berubah menjadi tetesan-tetesan embun gitu. Kemudian tetesan embun ini akan numpuk jadi makin berat, kemudian netes ke wadah di sini, destilatnya gitu ya. Wadah untuk destilat. Nah, ini metode alternatif untuk ekstraksi langsung untuk mengekstraksi minyak atau senyawa-senyawa yang mudah menguap gitu. Terus ini ada lagi cara panas juga. Ini adalah infundasi atau dekoksi, pembuatan infus atau dekokta gitu ya. Nah, ini teman-teman kalau lihat barangnya kayak gini, jadi ada panci infusa itu ada terdiri dari dua panci gitu ya, panci yang di sebelah dalam dan panci yang di sebelah luar. Jadi panci yang di sebelah luar ini kita isi air untuk penangasnya, untuk memanaskan gitu ya. Kemudian yang di dalam ini kita isi menggunakan simplisia dan pelarutnya gitu. Dan air gitu contohnya kalau pelarutnya air gitu kan. Kemudian dipanaskan selama 15 menit dihitung dari saat penangas ini mulai mendidih. Kalau teman-teman pengen ngelihat gambar gaulnya dari panci infus itu kayak gini. Gaul sekali kan? Kayak dandang bentuknya. Terdiri dari dua panci. Panci yang di luar untuk air untuk penangas, yang di dalam untuk simplisia dan cairan penyarinya. Udah dimasukin air, udah dimasukin simplisia dan cairan
cairan penyari, ditumpuk, ditutup, kemudian dia dipanaskan. Dipanaskan kalau si air yang di sini sudah mendidih, kita tunggu 15 menit, didinginkan, disaring, jadilah infus. Gitu. Ini sederhana ya. Ini biasa digunakan hanya untuk jamu-jamuan, godokan kayak gitu ya. Nah, makanya ini karena dengan pemanasan ini cocok untuk senyawa-senyawa yang tahan pemanasan. Kalau teman-teman pengen ngambil senyawanya minyak atsiri gitu ya, ya nggak cocok karena ini dipanaskan. Kalau minyak atsiri dipanaskan ya dia hilang semuanya, kabur, menguap gitu ya. Nah, ini cocok untuk penggunaan untuk membuat jamu gitu pada masyarakat. Nah, hasil dari infundasi ini dia tidak stabil dan mudah tercemar oleh kuman atau kapang. Makanya dia disimpannya hanya boleh kurang dari 24 jam. Atau kalau memang dari infundasi ini pengen dibikin awet, ya dari infundasi ini diuapkan hasilnya sehingga didapatkan ekstrak kering. Cuman kalau pengen dapat ekstrak kering itu penguapannya sangat lama gitu ya, harus sabar. Cara pembuatan infusa bisa lah ya. Nah, kalau kita pengen membuat infusa itu masing-masing simplisia pun juga punya ketentuan derajat kehalusan gitu ya. Jadi kalau daun sirih sama daun kumis kucing derajat kehalusannya berapa? Kemudian laos, temulawak, jahe derajat kehalusannya berapa? Kulit kina derajat kehalusannya berapa? Nah, derajat kehalusan simplisia untuk dibuat infus itu sudah ada ketentuannya. Teman-teman bisa lihat di Farmakope Indonesia atau bisa juga ada di bukunya Pak Van Duyn ya. Petunjuk pembuatan obat apa sih? Punyanya Van Duyn itulah pokoknya. Nah, itu tadi adalah beberapa metode untuk ekstraksi. Nah, kalau kita sudah lakukan ekstraksi seperti itu, step selanjutnya apa sih? Nah, step selanjutnya tuh biasanya adalah pemisahan sari dari ampasnya. Itu untuk metode-metode yang masih harus dipisahkan ya. Kalau perkolasi tadi sudah tidak perlu pemisahan sari dari ampas, tapi kalau kayak maserasi gitu ya, infundasi gitu, itu butuh pemisahan sari dari ampasnya. Nah, pemisahan sari dari ampas ini bisa dilakukan dengan menggunakan beberapa cara. Yang pertama ini dengan disaring. Disaring berarti ya sudah kita pakai corong buat menyaring, dikasih kertas saring gitu ya, atau suatu membran filter gitu ya. Kemudian di bawahnya dikasih wadah untuk menampung filtratnya. Jadi si hasil dari maserasi dan itu tadi dipisahkan dengan disaring seperti ini. Bisa juga dipres mekanik. Dipres mekanik ini kalau teman-teman ngelihat mungkin kayak kalau teman-teman bikin kopi atau teh gitu ya, yang sudah direndam gitu kemudian dipres sehingga ampasnya akan di bawah, di sini ada membran, cairan penyarinya dan sari-sarinya itu ada di atasnya dipres. Pres hidrolik juga bisa, menggunakan sentrifugasi juga bisa. Sentrifugasi itu gimana? Sentrifugasi itu dia dipusingkan, diputer-puter dengan kecepatan yang sangat tinggi. Ketika diputer-puter dengan kecepatan yang sangat tinggi, maka si ampasnya itu akan ngendep di bawah. Kemudian kita tuang pelan-pelan, kita pisahkan antara cairan penyarinya dengan ampasnya. Bisa juga dengan press dengan pengurangan tekanan, ini juga bisa dilakukan. Nah, tapi yang paling sering digunakan itu adalah yang disaring. Disaring biasa, bisa dengan menggunakan cuman corong biasa, corong, kemudian dikasih kertas saring, disaring begitu aja, udah selesai. Cuman kalau menggunakan kertas saring sama disaring begitu saja, itu prosesnya sangat lama. Untuk mempercepat biasanya kita dibantu dengan menggunakan vakum. Ya, disedot gitu ya. Jadi ceritanya ini kita pakai corong Bahner. Corong Bahnernya sudah dilapisi dengan
apa iki jenenge? Ini corongnya. Kemudian ini kita punya kertas saring. Kemudian ininya harus rapet. Ini harus rapet. Kenapa? Karena kita mau sedot pakai vakum. Kalau di sininya bocor, maka nyedotnya nggak bagus. Nah, terus ini ada wadah untuk menampung ekstrak. Menampung ekstrak. Kalau di sini karena mau di vakum, maka di sini ada kayak pipa untuk keluarnya gitu ya, untuk disedotnya. Jadi ketika di vakum, disedot, yang di atas ini akan turun ke bawah. Terpisah antara ekstrak dengan serbuknya begitu. Nah, cuman ini juga kita harus perhatikan kalau untuk ketika kita menyari pakai menggunakan serbuk yang sangat halus, kalau di vakum bisa jadi malah dia ini ambrol. Maksudnya bisa saking kuatnya disedotnya dia bisa melewati si kertas saring gitu ya. Jadi tergantung dari kebutuhan kita. Nah, setelah disaring, kita sudah dapat ekstraknya. Ekstrak ini kan adalah ekstrak cair. Jadi dia sangat encer gitu ya. Kandungan cairan penyarinya masih tinggi. Nah, bagaimana kita bisa mengeliminasi cairan penyarinya gitu ya? Atau bagaimana kita bisa membuat suatu ekstrak yang kental? Nah, ini kita uapkan, penguapan sari gitu ya. Ini eh, kita bisa lakukan penguapan ini untuk menguapkan cairan penyari, memisahkan cairan penyari dengan ekstraknya, sehingga ekstraknya jadi kental gitu ya. Makanya ada caranya kayak gini. Yang pertama kita gunakan water bath gitu ya. Kita panaskan gitu ya menggunakan panci penguap terbuka gitu ya. Kayak pakai water bath gini lah ceritanya. Jadi si ekstrak cairmu tadi dimasukkan ke dalam cawan, kemudian ditutup menggunakan aluminium foil gitu ya, dibolong-bolongin gitu agar dia apa namanya cairan penyarinya itu bisa menguap. Kemudian di sini kita panaskan dengan menggunakan water bath gitu. Cuman jeleknya di sini dia itu apa namanya cairan penyarinya itu tidak bisa kita tangkap, dia akan hilang begitu saja. Nah, kalau teman-teman menggunakan cairan penyarinya toksik, kalau terhirup sama kita itu toksik, maka ini sangat berbahaya gitu ya, karena dia volatil kemana-mana. Umpamanya mau aman berarti siapa namanya si water bath dan ekstrak kita ini dinyalakannya di dalam suatu kayak lemari asam gitu ya, sehingga ketika diuapkan uapnya itu nggak akan kemana-mana, nggak terhirup oleh kita, uapnya bisa apa namanya aman gitu salurannya. Cuman memang kita kehilangan penyarinya begitu saja. Nah, ada juga yang menggunakan evaporator. Nah, ini alat namanya rotary evaporator. Jadi si ekstrak cairmu itu dimasukkan ke dalam labu yang ada di sini. Ekstrak cairmu itu masuk ke sini. Kemudian ini namanya rotary evaporator ya. Dia akan menguapkan dengan rotari, berputar gitu. Si labu kita ini akan berputar. Ini tuh isinya adalah air yang nantinya dia dipanaskan. Nah, ini untuk mengatur suhunya sama mengatur putarannya bisa dari sini. Nah, kalau sudah dipanaskan suhunya, maka pelarutnya itu tadi akan menguap. Menguapnya kemana? Menguapnya ke sini. Naik ke sini. Ini ada kondensor di sini. Kondensor ini dia apa namanya uap dari penyarinya ini akan kena kondensor kemudian berubah jadi embun gitu ya, netes ke bawah.
Maka yang di sini ini adalah si cairan penyarinya. Ekstraknya akan terpisah dari cairan penyarinya. Untuk mempercepat proses dari pemisahan ini, maka kita butuh ada vakum juga di sini. Jadi uapnya ini akan cepat kesedot ke sini, cepat berubah jadi embun, embun netes ke bawah. Nah, keuntungannya kalau kita pakai rotary evaporator, itu cairan penyarinya kita bisa ambil kembali, bisa kita dapatkan. Kalau di sini tadi dia menguap begitu saja, hilang gitu ya cairan penyarinya. Kalau di sini kita bisa tangkap kembali. Hasil dari tangkapan ini bisa kita gunakan untuk maserasi ulang, untuk mengekstrak ulang. Atau kalau kualitasnya sudah turun, kita tetap bisa gunakan untuk kayak bersih-bersih alat lab gitu ya. Kan kadang kan kalau kita nge-lab gitu ada sisa-sisa ekstrak yang nggak bisa hilang gitu ya, karena dia terkaramelisasi gitu contohnya. Atau gosong malah gitu kan. Cara mudahnya adalah menggunakan eh, etanol. Kalau mau pakai etanol yang baru ya sayang sekali gitu ya. Jadi kita bisa menggunakan etanol bekas ini untuk bersih-bersih gitu. Atau kalau udah jelek banget ya bersihinnya buat bersihin kaca kayak buat bersihin meja gitu juga masih bisa dipakai. Tapi kalau dia baru digunakan untuk sekali maserasi, kita bisa gunakan lagi untuk maserasi kedua gitu. Jadi lebih ekonomis, lebih ngirit. Nah, ini tadi adalah pelarut-pelarut yang bisa kita gunakan untuk senyawa fitokimia tertentu gitu ya. Tadi sudah dijelaskan di awal dari yang paling nonpolar sampai ke yang polar gitu ya, dari heksan sampai ke etanol, kemudian sampai ke air panas ya. Ini mirip-mirip kayak gitu juga. Oke, teman-teman, materi kita selesai sampai di situ. Kalau umpamanya teman-teman ada pertanyaan gitu, ada yang pengen didiskusikan, silahkan ditanyakan saja di kolom pertanyaan gitu ya. Bisa kita diskusikan saja di Google Classroom, silahkan, atau bisa juga ditanyakan lewat WhatsApp. Ya, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Segini aja materi kita pada pertemuan ini. Kita cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.